Halo pemirsa, apa kabar Anda? Dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jumpa lagi dalam program yang mengajak Anda untuk membahas lebih jauh berbagai kebijakan pemerintah termasuk isu-isu aktual yang terjadi di tanah air. Saya Doni De Keizer, ini dia, Merah Putih. Operasi premanisme berjalan selama 14 hari, kita sudah mengamankan 425 orang. Masih kita akan bahas dan diskusikan tentang premanisme. Preman yang sekarang nampaknya sudah mulai banyak ditindak, diangkut-angkutin oleh yang namanya Satgas Anti Preman. Satgas ini katanya sudah mulai bekerja. Kerja benar atau kerja pencitraan, kita sama-sama diskusikan. Karena harapannya ketika premanisme di negeri ini kemudian bisa kita hilangkan, keamanan masyarakat lebih terjamin. Dan yang lebih penting pemirsa adalah investasi tidak terganggu. Mari sama-sama kita diskusikan topik kita malam ini. Operasi tangkap preman dimulai. Bagi Anda yang menyaksikan melalui layar Nusantara TV, jangan lupa Anda juga bisa menyaksikannya melalui channel YouTube Official Nusantara TV. Like, share, subscribe, dan silakan Anda boleh memberikan pertanyaan atau komentar melalui kolom komen yang ada di channel YouTube. Mari kita berkenalan, berjumpa dengan narasumber yang menjadi panelis kita malam ini. Sebelah kanan saya, tentu wajahnya sudah tidak asing lagi. Beliau adalah mantan Kabar Reskrim Polri, Susno Duaji. Jenderal Susno Duaji, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Selamat malam. Mikrofonnya, Jenderal. Selamat malam. Sehat. Kita berantas preman. Asik. Ada motonya dari Jenderal Susno Duaji. Terima kasih Pak Susno sudah bersama kami. Kemudian di sebelah kiri ujung adalah pendiri Tumpas atau Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme, Robert Keitimo. Pak Robert, apa kabar? Baik. Nah, mikrofonnya jangan lupa Pak. Baik, selamat malam. Mantap. Terima kasih Pak Robert bersama kami. Kemudian di ujung sebelah kanan, ini juga sudah tidak asing lagi, seorang praktisi hukum, Sylvester Matutina. Bang Sylvester, apa kabar? Kabar baik, selamat malam. Berantas premanisme, tegakkan keadilan. Asik. Wih, ini lama-lama aku pikir kayak kampanye pilpres ini. Ini sudah latihan semua kayaknya. Tapi tidak nyebut nomor kita. Asik. Oke, dan kita juga akan berbincang dengan narasumber kita yang berasal dan saat ini di Bali, yaitu I Komang Alit Ardana, Jero Bandesa Adat Kute. Pak Alit, selamat malam. Selamat malam, salam rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih Pak Alit sudah bersama kami. Baik, Bapak Ibu dan juga pemirsa dimanapun berada, untuk memulai diskusi kita malam ini, mari sama-sama kita simak tayangan yang berikut ini. Eksekusi preman di sejumlah daerah terus digencarkan Satgas Pemburu Preman di tingkat Polres, Kodim hingga Koramil. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, puluhan preman dan anggota geng motor hanya bisa tertunduk lusuh saat dihadirkan ke hadapan awak media pada gelar perkara di Mapolresta Bandung. Operasi Pekat Lodaya 2 berhasil mengamankan 52 tersangka dengan modus pengancaman, pemerasan, dan pencurian. Polisi juga mengamankan puluhan senjata tajam. Mengamankan 52 tersangka yang terdiri dari ada 5 TO, ya, ada 47 non TO yang dilaksanakan oleh Polresta Bandung dan Polsek Jajaran. Untuk modus operandi, ya, ini ada pengancaman, pemerasan, kemudian pencurian, ini yang menjadi sasaran operasi. Di Jakarta Pusat, Operasi Berantas Jaya juga berhasil menjaring 28 preman berkedok anggota Ormas di sejumlah titik ramai seperti Pasar Tanah Abang dan Monas.
Modus yang digunakan adalah pemaksaan dan pemerasan terhadap pemilik kendaraan dengan tarif jasa parkir yang tidak wajar. Sebanyak 9 orang pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Di Makassar, operasi Polrestabes Makassar mengamankan 78 orang tersangka, termasuk pelaku balap liar dan pesta miras. Ratusan liter minuman keras tradisional dan puluhan kendaraan juga diamankan dari lokasi operasi di wilayah Tamalanrea dan sekitarnya. Operasi ini digelar secara intens pada malam hari untuk mengurangi kejahatan jalanan. Mengamankan sebanyak 32 kendaraan roda 2 untuk sementara ini. Dan ada 73 orang, ya, 78. Mereka ada yang dianggap sudah dewasa dan ada yang di bawah. Dan kegiatan-kegiatan anak-anak ini sebelumnya dia dapat mengkonsumsi miras. Jadi kita juga amankan mirasnya dan bertujuan untuk melakukan konvoi. Boleh dikata bahwa mereka ada lagi motor. Polisi menegaskan komitmen untuk menumpas premanisme dan kriminalitas serta menjaga keamanan bagi seluruh masyarakat. Mari kita langsung diskusi, pemirsa. Jenderal Susno, minggu lalu kita duduk di ruangan ini juga, Pak Susno. Kita bahas soal yang sama, soal premanisme. Dan kabarnya Satgasnya sudah mulai bekerja. Anda melihatnya seperti apa, Pak Susno? Pertama, kita sebagai warga senang menyambut baik adanya Satgas Pemberantasan Premanisme. Walaupun kita tidak yakin bahwa Satgas ini bisa membuat preman di Indonesia tidak ada. Kok Anda nggak yakin begitu? Nah, buktinya itu ada satu Polres 70, ada yang 60, ada yang sekian. Berarti selama ini preman itu sudah banyak. Ini pertanda bahwa ini apakah nunggu ditumpuk banyak dulu baru diberantas? Karena Satgas ini kan satuan tugas. Satuan tugas itu tidak sepanjang tahun, tetapi periodenya tertentu. Apakah sebulan, apakah 2 bulan, setelah itu berarti tidak ada Satgas. Berarti premannya akan kambuh lagi. Nah, rakyat berharap atau kita semua berharap bahwa pemberantasan preman itu tidak pernah berhenti. Karena preman itu apa yang dilakukan tadi mulai dari mabuk, memeras, memalak dan sebagainya itu adalah pelanggaran hukum. Iya, iya. Itu harusnya polisi cukup dong melakukan. Iya, asal rutin saja. Kalau rutin itu dilakukan, tidak dibiarkan adanya pelanggaran hukum sekecil apapun, maka preman tidak akan tumbuh. Katanya susah rutin, Jenderal, karena nggak ada anggaran operasional. Itu tugas rutin. Tugas rutin kan anggarannya ada kan. Apa? Ya kita digaji itu untuk melaksanakan tugas yang rutin. Jadi mudah-mudahan artinya pemberantasan preman ini tidak menunggu operasi, tidak menunggu Satgas, tapi terus diberantas. Dan nanti rakyat berharap bukan hanya yang menyengsarakan rakyat itu preman yang bapaknya preman atau kakaknya preman atau mbahnya preman tuh ada. Kita tahu yang siapa? Mafia. Itu mbahnya preman ya? Dan itu menyengsarakan jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta rakyat Indonesia. Kemarin kan ketangkap preman atau mafia. Pengadilan. Itu 1 triliun 51 kilogram emas. Itu yang ketahuan ya? Yang ketahuan. Dan itu preman, kakaknya preman. Mafia. Kita tahu juga mafia tambang. Kita tahu juga mafia pajak. Tahu juga mafia migas. Di semua sektor ada mafianya. 1.000 triliun. Ya, setelah selesai preman itu diberantas, ya kita harap tidak hanya kita biarkan jaksa bercapek-capek, dengan KPK bercapek-capek, ya semua komponen bangsa ini memberantas mafia. Harusnya ada Satgas anti mafia ya. Ya itu yang diharap. Karena apa? Preman ini, mereka ini sebenarnya kesalahan negara juga. Mengapa mereka begitu? Kemarin kan Pak siapa yang duduk di situ? Pak Niko kan? Iya, Kakak Niko. Walaupun alasan itu nggak bisa diterima ya. Itu karena perut.
karena Betul. pekerjaan, karena kesejahteraan, karena pendidikan, dan itu tanggung jawab negara kan. Ya, negara Yang belum betul. hadir di situ, Pak. Negara tidak hadir, Ya. tapi hadir-hadir nangkap dia. Nah, ini Preman sebentar. yang besar belum ditangkap. Nah, ini menarik ya. Saya pinjam dulu statementnya Jenderal Susno. Bang Sylvester, ini artinya kan penegakan hukum masih setengah hati, ya kan? Tapi upaya pemerintah melalui Satgas Anti Premanisme sudah kelihatan. Pencitraankah, ad hoc, hanya sekedar kena lagi momentum, atau Anda melihat ini bisa berkelanjutan? Seperti apa? Ya, saya melihat bahwa sebenarnya sudah baik dan bagus ya. Ada sebenarnya. dibentuk Satgas itu karena memang ini perintah langsung dari Pak Presiden Prabowo. Tapi memang saya juga sepakat bahwa yang paling penting adalah penegakan hukum. Jadi kalau penegakan hukum ini sudah terjadi, entah itu preman, mafia, atau oknum pejabat, oknum aparat apapun, ini bisa beres. Bangsa ini bisa kita cepat untuk landing menuju Indonesia yang lebih baik. Anda Ya. memasukkan diksi oknum pejabat, oknum aparat. Jangan-jangan lebih banyak oknumnya daripada premannya. Jadi kan preman ini kan di backingin, ya kan, Sama? termasuk ya oknum-oknum ini termasuk mafia. Di Iya. backingin oleh oknum-oknum aparat, oknum-oknum pejabat juga mungkin. Bang, kalau oknum itu 1, 2, 3. Ya. Kalau banyak itu apa namanya itu? Oknum-oknum. Oknum-oknum. Makanya kita harus mencari definisi kata yang oknum-oknum ini apa. Bohirnya lah. Iya. Bohir. Nah, ini menarik ya. Tapi kan Anda semua mengikuti ya kondisi di Bali sempat ramai terakhir, kemudian ada penolakan dari warga. Saya mau update dulu sama Pak Alit Adana di Bali. Pak Alit, ini sampai hari ini kondisi Bali tentu tetap kondusif kan dengan banyaknya ormas-ormas yang bermunculan. Bagaimana situasi Bali saat ini, Pak Alit? Ya, puji Tuhan ya. Untuk saat ini situasi di Bali masih aman terkendali kok. Ya. Ya, karena bagaimanapun kita percaya bahwasannya ada yang namanya desa adat, di mana desa adat juga memiliki sebuah kewenangan untuk mengatur wilayah yang ada di desanya masing-masing. Dan kalau di Bali memang ada kekhususan, Pak. Betul. Ya, kekhususannya itu adalah desa adat ini yang dipercaya oleh masyarakatnya di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Ya. Nah, itu salah satu menyebabkan kita masih bisa mengendalikan semua situasi kondisi yang ada di desa kita masing-masing. Apalagi ada pecalang kan di sana kan? Ya, betul. Ya, pecalang itu merupakan petugas keamanan kita, ya, petugas keamanan adat yang kita percaya untuk mengantisipasi ya setiap gangguan-gangguan Kamtibmas yang ada di wilayah kita. Nah, ini pecalang ini juga kita kedepankan, Bro, dalam mengatur, menjaga daripada stabilitas keamanan yang ada di wilayah desa masing-masing. Pecalang itu Pak Alit sebenarnya SOP-nya seperti apa sih? Fungsi dan tugasnya secara formal itu di sana gimana itu Pak? Ya, kalau pecalang itu merupakan petugas kita di desa. Formalnya itu menunggu dari komando dari desa, Pak. Menunggu dari komando dari desa karena mereka memiliki SOP adalah perintah langsung dari pengurus desa atau juru desanya untuk melakukan suatu antisipasi terhadap lingkungan atau wilayah kita. Kalau di wilayah Anda sendiri di Kuta khususnya itu ada berapa banyak pecalang, Pak Alit? Ya, untuk di wilayah kami di masing-masing banjar ya, Pak. Di desa itu ada anak ya di bawah desa itu ada banjar-banjar, kelompok-kelompok masyarakat itu dalam satu wadah namanya banjar. Di setiap banjar juga ada pecalang, di desa ada pecalang, Pak. Nah, di setiap banjar juga memiliki wilayah. Wilayah yang juga mengatur, mengawasi wilayah masing-masing. Di sana pun juga ada petugasnya. Biasanya di masing-masing banjar paling sedikit memiliki pecalang ya 50 orang lah. Oh, Di lumayan ya. masing-masing banjar. Ya, Itu- kalau seperti di Kuta ada 13 banjar. Oh. Nah, tinggal dikalikan saja. Ya, rekrutmennya gimana itu dan syaratnya apa untuk jadi pecalang? Jangan-jangan mirip-mirip juga dengan ormas-ormas yang ada di dekat-dekat kita ini, Pak? Tidak. Enggak ya? Kalau rekrutmennya ya sebagai petugas pecalang ya artinya mereka tulus ikhlas mengabdi, Pak. Tulus Mereka ikhlas tidak mengabdi. digaji, tidak dibayar. Tidak dibayar, hanya Sukarela. bentuknya
penghargaan secara sosial saja. Oke. Ini menariknya, beberapa waktu lalu kan kita ketahui bahwa para pecalang yang kemudian bersepakat, berkumpul juga melakukan komunikasi dengan aparat dari TNI dan Polri ya Pak ya, Pak Alit ya di sana ya. Apa yang dibahas, apakah karena memang lagi marak premanisme sehingga kemudian harus solid dengan aparat kita, apa yang hasil pembicaraannya kemarin tuh? Enggak, begini, kita kan percaya bahwa negara ini adalah negara hukum. Bagaimanapun yang namanya aparat keamanan itu yang mutlak itu adalah Polri dan TNI. Dalam hal urusan adat, memang kita memiliki namanya pecalang. Ya. Nah, maka daripada itu kita karena percaya kita berada di satu negara Republik Indonesia, tentunya kita hormat dengan tugas Polri, tugas TNI, maka kita bersinergi lah dengan TNI Polri. Karena bagaimanapun yang namanya tugas keamanan itu merupakan tanggung jawab kita bersama dan garda terdepan ya Polri dan TNI tersebut. Gitu. Makanya kita koordinasi. Sampai detik ini koordinasi kita cukup baik dengan TNI Polri. Dan kita percaya bahwasanya TNI Polri memang sebagai aparat keamanan yang diakui oleh negara. Kita tunduk. Ya, artinya selama ini boleh dikatakan yang membuat Bali itu aman sebenarnya perannya pecalang ya. Karena kalau katanya Bang Sylvester tadi, saking banyaknya oknum-oknum ya kan, ya udah yang tadi Anda ajak ngobrol itu mungkin masyarakat lebih percaya sama pecalangnya begitu. Betul. Ya, betul ya. Karena pecalang itu ya dengan apa namanya? Dengan rasa tulus ikhlas. Betul. Kita tidak memiliki target apa-apa. Target kita adalah bagaimana situasi kondisi wilayah kita, desa kita aman. Ya itu yang menjadi tujuan yang utama. Ya, dan itulah salah satu yang membuat Bali itu istimewa. Ya, oke, saya ke Pak Robert dulu. Pak Robert, upaya pemberantasan penumpasan yang Anda lihat sekarang ini sebenarnya pemerintah serius nggak sih? Atau hanya sekedar gimmick aja? Baik, kami sebetulnya para advokat itu meresah. Ya, resah karena kehidupan masyarakat kita tidak nyaman dengan berbagai premanisme yang terjadi di mana-mana, di Jakarta, di Bandung, di ini. Karena itu memang 2 minggu yang lalu kami berinisiatif untuk membentuk yang namanya tim advokat penegak hukum anti premanisme. Tumpas ini. Tumpas. Kenapa kok tiba-tiba bergabung dalam Tumpas? Apa hubungannya nih? Itu karena kami melihat ini keresahan masyarakat di mana-mana. Karena itu kami terpanggil. Semua advokat dari berbagai organisasi advokat, ya kami tergabung. Termasuk advokat-advokat yang selama ini membela yang katanya ormas preman gitu, enggak? Oh iya, termasuk juga, ada juga itu di dalamnya. Ya. Karena yang dilakukan ini kan adalah tindakan premanisme, adalah kan perbuatan pribadi orang kan, bukan apa. Jadi kita bisa memilah mana persoalan yang merugikan masyarakat kan, dan dengan kehadiran kami di sini untuk menyuarakan penegakan jadi hukum dan ini demokrasi tujuannya itu untuk penegakan hukum. Ya, bukan untuk membentuk sebuah wadah agar bisa kong-kalingkong dengan aparat begitu. Oh tidak, tujuannya untuk Komisi 3 ya Pak ya? Di Komisi 3. Apa yang dibahas itu? Kami menyampaikan bahwa kenapa kok masalah premanisme ini bersemarak bertahun-tahun, ini kok tidak pernah ditumpas secara sampai ke akar-akarnya. Kenapa? Ini kan semacam suatu pembiaran, suatu seperti dipelihara itu premanisme ini. Seperti kan? dipelihara atau memang dipelihara? Iya. Seperti dipelihara. Nanti karena itu yang bisa jawab. Karena itu yang kita harapkan dengan adanya tindakan tegas daripada aparat penegak hukum, terutama kepolisian ini. Hal ini kan kami sering menyuarakan, kami sering beraudiensi dengan Kapolri, sering beraudiensi dengan Kabareskrim, dengan Kapolda. Apa hasilnya? Iya, tidak ada hasilnya sebetulnya. Soalnya dulu nggak pernah audiensi ke Pak Susno sih. Pak Susno, katanya dipelihara itu yang begitu-begitu Pak. Saya tidak tahu dipelihara apa tidak ya, tapi kita lihat fakta di lapangan. Kemarin kita mengundang salah satu orang yang pernah jadi preman, tanda petik ya. Dan dia sukses sekarang, bisa kuliah, bisa apa-apa, sampai sekarang jadi advokat. Dan dia memberikan pengakuan di sini, di forum NTV ini, luar biasa ya. Artinya bagaimana dia kerjasama dengan semua aparat ya, bukan kepolisian saja dia katakan. Mulai dari yang berbaju ini, yang aparat sipil dan sebagainya. Artinya itu memang ada di lapangan. Nah, karena artinya yang kerja
kerjasama ya, bukan dilindungi. Kerjasama saling pengertian itu. Saling menguntungkan. Nah, saling menguntungkan. Mudah-mudahan dengan adanya Satgas Penumpasan Preman ini, hal itu diputus rantainya. Artinya adanya preman ini tidak terlepas daripada adanya semacam kerjasama perlindungan lah kalau gitu, Pak Robert. Anda yakin Jenderal akan memutus mata rantai kerjasama itu? Sebenarnya agak sulit ya. Sepanjang masih ada pengangguran, sepanjang masih kesejahteraan belum bagus, apalagi sekarang banyak juga orang-orang yang di PHK. Jadi persoalan pertama kalau preman ini adalah persoalan perut, persoalan kesejahteraan, persoalan tenaga kerja, persoalan kemiskinan. Yang ini tanggung jawab dari negara. Berbeda dengan bapaknya preman. Mafia. Kalau mafia itu persoalan ingin memperkaya diri dan ingin yang serakah. Karena triliun ya. Mafia hukum aja terungkap triliun. Mafia minyak 1.000 triliun. Nah, ini udah bukan lagi demi perut. Kalau perut dimasuki 1 triliun itu meledos ya. Ya, ini bedanya begitu. Jadi memutus rantai preman ya, negara harus tanggung jawab negara harus mensejahterakan. Penegakan hukum saya setuju dengan Pak Robert tadi. Hukum harus ditegakkan karena mereka melanggar hukum. Tapi akar masalahnya bukan hukum. Akar masalahnya kemiskinan, kemelaratan, ketidaksejahteraan, ketenaga kerjaan, pengangguran, dan lain-lain. Jadi mungkin nanti akan ada yang nanggapi ini di medsosnya di YouTube. Katanya kemarin saya katakan bukan kemiskinan Pak, bukan masalah perut. Masalah apa? Itu berarti yang menanggapi gitu orang yang perutnya kenyang. Yang buncit. Tapi kalau orang kemarin kan yang pengakuan jujur dari mantan preman, kalau sudah perut jadi masalah itu melebihi keberaniannya daripada mabuk. Karena kalau mabuk nggak berani katanya. Kenapa? Baru lari geletak. Orang lapar akan melakukan segala cara. Jadi itu negara harus hadir. Hadir bukan hadir menangkapi, tapi hadir bagaimana mengatasi pengangguran, mengatasi kemiskinan, mengatasi kebodohan, dan mengatasi ketidakadilan. Kenapa mungkin begini Bang Sylvester, ini agak ragu juga Satgas ini. Jangan-jangan hanya sekedar sebagai sarana untuk memusatkan komunikasi dan semua akal-akalan atau permainan lebih terkoordinir begitu. Optimisme harus ada, tapi dari perspektif Anda melihat serius nggak sih? Atau karena sekarang lagi pusat perhatian semua lagi ke situ gitu loh? Ya, kalau saya melihat serius karena perintah langsung Pak Prabowo kepada Menko Polhukam dan juga jajaran yang lainnya ya. Selain Satgas itu, saya juga menginginkan bahwa masyarakat dan pemerintah ini, pemerintah harus hadir, berani, tegas dan terukur. Apabila ada tindak pidana, harus kita proses. Segera. Ya, proses, habis itu kalau bisa dibina, kalau enggak ya dibinasakan. Katakanlah begitu. Jadi intinya bahwa semua hal ini premanisme tadi saya sepakat dengan Pak Susno dan Bang Robert bahwa baik mafia premanisme ini akan selesai apabila benar-benar hukum kita ditegakkan itu. Karena sebenarnya perangkat-perangkat ini kan sudah ada. Dan agak sulit karena kata Jenderal Susno tadi banyak mafianya. Ya, karena kan seperti preman sendiri ini kan usernya banyak. Ada politisi, ada pejabat, ada aparat. Itu yang bahkan melihara, ada pengacara, advokat sendiri pun memakai gitu loh. Bagus sekali Pak Silver katakan penegakan hukum. Hukum itu benteng terakhir kita. Preman kalau hukumnya tidak ditegakkan tidak akan terberantas. Termasuk mbahnya preman, mafia. Kalau penegakan hukum kita masih model sekarang, kita tahu pengadilan itu benteng terakhir. Dan benteng paling terakhir itu adalah Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agungnya saja 1 orang 1 triliun, yang konon kabarnya 1 triliun itu didapat dari 1 perkara, dia ngambil fee 1 miliar. Berarti ada 1.000 perkara. Kalau emasnya itu 51 kilogram, itu benirnya itu 750 juta, berarti ada 750 perkara. Berarti
ada hampir 2.000 perkara. Putusan Mahkamah Agung Yang sudah diputus. dengan bayar. Iya. Siapa penderitanya? Ya rakyat. Iya. Kalau ini tidak kita tuntaskan Mahkamah Agung kita ini, kalau diusut lagi, siapa saja hakimnya yang terlibat dalam sekian perkara ini, tamatlah ini. Iya. Ya, Kan itu sudah banyak yang dimutasi tuh, Jenderal. Ada yang ke Papua. mana mutasinya di ke Bandung kan? Kebetulan banyak di Bandung. Jadi saya tambahkan sedikit Pak Ya. Susno. Selain hotline 911 911 itu kan sebenarnya udah ada nih. Ya. Hanya nggak berfungsi, masyarakat pun nggak disosialisasikan dengan baik. Ya Iya. kan ketika terjadi. Sudah pernah coba belum telepon ke situ? Belum, Bang. Jangan-jangan nggak ada, cuma mesin doang. Nah, itulah. Terus Atau yang malah kedua, ditawarin menu paket mafia tadi. terus yang kedua, masyarakat juga harus berani merekam, memvideokan. Karena kan itu bukti-bukti terjadinya tindak pidana. Jadi kalau menurut saya itu kan mau mafia atau preman, kalau udah ada tindak pidananya, ya diproses gitu loh. Jangan negara membiarkan begitu saja. Bahkan saya lihat preman ini bukan, ya saya bilang tadi, pengusaha juga pakai. Kita baru lagi, bukan hanya meresahkan masyarakat, merugikan masyarakat, tapi juga pengusaha, investor dari luar atau dalam negeri. Kita lihat lagi baru-baru yang terjadi itu di kota Cilegon. Ini kan gila gitu loh. Iya, Maksudnya iya. ada organisasi masyarakat yang dibentuk oleh undang-undang, Kamar Dagang dan Industri. Pakai tarif lagi. Itu dibentuk oleh undang-undang loh. Iya. Kan? Kadin itu. Iya. Terus bersama yang lain-lainnya ormas itu, mereka minta proyeknya itu kan PSN. Iya. Proyek strategis nasional. negara yang baru ditandatangani oleh Pak Prabowo. Iya. Itu proyeknya 15 triliun. Jadi mereka minta 5 triliunnya untuk organisasinya Iya. mereka nih. Ya wajar lah orang dia belajar dari kakeknya, kata Pak Susno, para mafia itu. Sebentar, katanya tadi kata beliau advokat juga banyak yang pakai preman itu. Oh, Anggota iya. Anda banyak apa nggak yang pakai preman? Jadi begini, kita ini kan penegakan hukum terhadap premanisme bukan hanya dalam kalangan preman, tapi semua lembaga-lembaga hukum di kepolisian, di kejaksaan, di Mahkamah Agung, seperti saya sepakat dengan Pak Sutrisno tadi, Pak Kusno tadi, Pak, penegakan hukum itu untuk semua para advokat sendiri, Iya. kita yang menyuarakan ini banyak memang advokat yang kong kaling kong yang Dengan preman. mafia, ya, yang mafia. bersifat preman. Mafia Banyak malah. sekali. Mafia. Jadi Apa-apa? ya, Biasanya itu bentuknya seperti apa? Kong kalingkongnya itu apa? ya kong kaling kongnya itu ya dalam menangani sebuah perkara supaya perkaranya itu bisa menang, ya dia bisa Yang nekan itu bicara preman. dengan ada di pengadilan itu kan ada panitera, ada orang-orang yang memang khusus untuk melobi, melobi ini ya. Bisa kong kaling kong di situ. Jadi yang maju buat lobby-lobby itu preman. Ya, ya. Atas perintah advokat. Ah, Dibayar dong bukan, dia. itu biasalah advokat di lembaga Nggak peradilan apa-apa, ini seperti kan buat advokat buat itu kita ada aja. sambil memperbaiki. Iya, Ya kan? itu Itu, tujuannya Pak untuk Bandor. memperbaiki ini. Caranya lebih halus. Lebih halus Nah, ya. Tapi korbannya lebih besar karena di atas preman caranya halus melobi kan. Iya. Itulah gaya mafia kan. Jadi karena itu Ah. saya mengusulkan memang memilih pejabat-pejabat negara ini ya, termasuk juga Mahkamah Agung, termasuk ya kejaksaan, kepolisian itu fit and proper test. Nah itu harus benar-benar diuji betul. Ya itu gimana pertama benar, masalah integritas. Pak Robert, orang Masalah mafia inte- semua di situ. Itu masalah terutama masalah integritas moral itu yang paling penting di negara ini gitulah. Jadi yang kedua dan ujiannya ketiganya itu yang bukan ujian masalah- ilmiah ya Pak Robert ya. Ya itu yang Integritas. masalah intelektualitas, tapi masalah moral itu yang Moral, paling penting ya. di negara ini. Iya. Kemarin waktu di Komisi 3, Anda sempat komplain nggak soal grip yang kemudian sudah di mana-mana membesar begitu, kemudian apa yang Iya, memang kita juga dengar pendapat dengan Komisi 3, kita menyuarakan itu. Perlu juga ada ormas-ormas yang notabene ya memperjuangkan kader-kadernya menjadi calon-calon pemimpin. Tetapi banyak juga tindakan-tindakan mereka mengatas nama GRIP, tapi tindakan-tindakan yang melawan hukum, melanggar mereka hukum gitulah. mengatasnamakan GRIP, Iya. tapi sebenarnya tanpa sepengetahuan pimpinan di GRIP begitu.
Ya, kita tidak tahu, tapi karena itu kan Oknum juga. oknum kan, iya. Tapi Di kita mana-mana sikapi, ada oknum ya. Tapi kita menyikapi karena itu dari Jadi, grip ya, dari grip. Pak, itu Karena bagus sekali. Apa yang dikatakan Pak Robert itu bagus ya. Tetapi kita harus membedakan antara preman dengan ormas. Ya. Karena ormas ini jumlahnya puluhan ribu dan ormas ini bagus sekali tujuannya Ya. dilindungi oleh undang-undang Betul. dalam rangka memelihara negara kesatuan Republik Indonesia, keamanan dan sebagainya. Ormas ya. Tetapi manusia yang mengawaki ormas itulah yang Ya. berperilaku preman. Ya. Itu yang dikatakan Pak Robert. Dan saya Ya. sangat setuju dengan Pak Sylvester bahwa orang-orang ini harus ditindak secara hukum. Ya. Ormasnya jangan kita salahkan. Ormas bagus. Ya. Mereka dibuat dengan undang-undang. Ya. Tetapi perilaku daripada aparat Orang-orangnya, daripada yang ngawaki ini pertanyaannya mengapa dia begitu bisa sedemikian lama sampai ketangkap 70 orang selama 1 minggu. Ada satu Polres ketangkap 60. Jadi hampir ribuan yang ketangkap. Apakah ini dibiarkan? Padahal jelas kata beliau, sekecil apapun itu pelanggaran hukum. Saya dengar gini, Jenderal. Kadang-kadang, ini tolong diluruskan. Anda kan orang dalam, kabar reskrim lama. Iya. Itu sebenarnya sudah ada komunikasi. Bahkan mungkin sudah satu grup WA itu. Kita tangkap kau dulu ya. Ya kan? Nanti kemudian minggu depan lepas ya kan. Kemudian ada simbiosis mutualisme begitu, saling membutuhkan gitu. Benar nggak sih? Saya tidak mempunyai seperti itu. Tapi mengapa sampai terjadi seperti itu? Itu praktik di lapangan. Semua sudah diungkap di dalam forum Merah Putih minggu kemarin. Ya. Memang ada terjadi seperti itu. Kong kali kong Ya, juga. kalau saya membantah hal itu, berarti seolah-olah saya melindungi diri saya sendiri kan. Orang yang melakukan pun sudah ngaku. Nah, karena itu ini masukan untuk Satgas, masukan untuk negara, bahwa negara hadirlah di situ. Ya, ya. Pengertian negara hadir, menegakkan hukum, yes, it is the first. But akar masalahnya apa? Perut, pekerjaan, kemiskinan, dan sebagainya, termasuk ketidakadilan. Mengapa saya katakan ketidakadilan? Ini masalah hukum kan? Adanya ketidakadilan terhadap putusan atau terhadap tindakan pemerintah atau putusan aparat hukum yang tidak adil menyebabkan preman hadir pada suatu tempat. Karena apa? Misalnya eksekusi yang tidak benar, tanah rakyat yang dirampas. Mereka memohon kehadiran negara untuk mempertahankan tanahnya, hak miliknya, yang ini hak hakiki yang diwariskan oleh nenek moyang dirampas. Maka negara tidak hadir di situ, kepada siapa mereka menangis? Nah, apakah perbuatan yang kita namakan preman tanda petik yang melindungi tanah rakyat ini perbuatan tercela? Ataukah perbuatan daripada negara tanda petik yang melindungi kepentingan-kepentingan yang berbuat mafia, yang berbuat tidak adil kepada rakyat? Misalnya dia terusir dari suatu pulau, haknya dirampas, ganti rugi yang tidak adil. Ini yang preman yang mana ini? Yang berperilaku preman. Sampai sulit membedakan. Ya, kita harus berpikir situ, jangan melihat Negara bisa jadi preman. Nah, saya katakan tadi negara bagus, tapi isi yang mengawaki negara inilah mafia. Mafia 1 triliun, mafia 51 kilogram emas, mafia yang memutus yang tidak benar, mafia yang melindungi, yang memaling hak kita. Ada satu lagi, Jenderal. Kalau saya tidak masuk ke commercial break, saya dianggap preman sama produser saya. Kita rehat dulu ya, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Masih bersama kami dalam Merah Putih di Nusantara TV. Silahkan like, share, komen. Anda boleh tuliskan pertanyaan atau komentar Anda di channel YouTube Nusantara TV. Nanti kami boleh pilih atau membacakan yang menarik untuk kita diskusikan juga. Masih dengan para panelis kita, saya ingin kembali ke Bali dulu. Pak Alit, kemarin kan sempat heboh di Bali, para pecalang, kemudian warga menolak hadirnya ormas GRIP ya. Nah, bagaimana kondisinya setelah adanya penolakan warga dan juga para pecalang di sana, Pak Alit? Ya, yang jelas begini, kita sepakat untuk di Bali, ya, pecalang semua sepakat kita tuh menolak yang namanya ormas-ormas yang bergaya preman, termasuk ormas-ormas luar pun yang berdalih ikut menjaga Bali.
Karena kita merasa bahwasannya kita masih mampu kok menjaga Bali. Tidak perlu ormas-ormas dari luar, ormas-ormas yang berdalih ingin ikut menjaga keamanan yang ada di Bali gitu. Itu makanya kita merapatkan barisan ya sesama pecalang semua se-Bali yang terdiri dari 1.500 desa adat ya, Ya. semua pecalangnya itu bersatu. Ya. Ya, bersatu padu. Semua menyatakan sikap bahwasanya menolak ormas-ormas yang berdalih ikut menjaga keamanan. Itu Kita masih yang mampu. berdalih menjaga keamanan. Tapi ormas-ormas yang memang benar membantu keamanan atau tujuannya positif banyak juga di sana, Pak Alit. Ada indikasi ormas-ormas semacam demikian yang ingin masuk ke Bali. Oh, Nah, syukurnya kita dengan yang tadi saya utarakan bahwasanya kita punya desa adat, kita punya hukum adat yang dihormati oleh semua warga kita, kerama kita, masyarakat kita. Itu semua tunduk dengan hukum adat yang kita percaya ini warisan leluhur yang harus kita lindungi. Gitu. ya. Ya, sehingga kita merasa bahwasanya ormas-ormas apapun itu dalihnya kalau sudah, saya ingin ikut menjaga keamanan. Tunggu dulu, kita sudah mampu untuk melakukan itu. Tidak perlulah untuk itu. Gitu. Ya, kalau mereka Kalau dalihnya ormas menjaga yang aja. keamanan kan minta uang keamanan kan. Kalau pecalang yang kan itu semuanya yang sukarela kan, nggak ada bayar-bayar. Iya, makanya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Jenderal tadi dan dari Pak Robert dan Pak Sylvester. Itu saya setuju, Iya. betul. Karena ini preman-preman, ya awalnya sih ormas ini baik. Tahu, tadi berkamuflase jadi preman. Nah ini yang kami takutkan. Justru yang kami khawatirkan sekarang, Pak, ini adalah ormas-ormas yang sifatnya membentuk kedaerahan. Oke. Nah ini yang kami khawatirkan. Iya, Ya, iya. ya anggaplah contoh umpama NTT membentuk ormas NTT. Ini gitu. kampungnya Pak Robert. Ada ya itu karena kami khawatir kami kalau masuk ke Bali tentu akan benturan dengan kedaerahan kita, gitu Iya, Pak. Lebih iya, baik iya. kalau masuk, ayo jadi sahabat kami, jadi saudara Ya, kami. menyatu Tidak lah perlu- ya, nggak boleh kotak-kotak Menyatu, begitu kami ya. welcome. Tapi emang boleh Iya. Pak, misalnya warga atau bukan orang Bali itu kemudian jadi pecalang begitu, misalnya saudaranya Pak Robert dari NTT mau melamar dites jadi pecalang, boleh nggak? Nah, yang jelas pecalang itu adalah petugas keamanan yang memang beragama Hindu. Karena awalnya itu kan itu petugas syarat adat. utamanya. Iya, petugas adat, Pak. Tapi Oke. kalau memang nanti ke depannya itu bisa diperluas, umpama di luar daripada agama Hindu, mungkin nanti ranahnya mungkin di luar daripada tempat ibadah kita, mungkin kita tugaskan. Kan sama, Oke. ya sama halnya artinya kita merangkul semua. Karena di Iya. hukum adat kita, Pak, yang namanya awik-awik, di sana diatur Mm-mm. semua warga kami. Ya, ada namanya warga Wadan, artinya warga asli, ya asli dari desa kita. Ada namanya Krama Tamiu, itu warga di luar daripada warga kita. Oke. Tapi dia ada di Kuta, dia ada di Bali, kita anggap juga sebagai warga kita. Iya, Kita iya. hormat juga, gitu. Ya, yang penting bagaimana sebenarnya bermitra ya dengan sesama Bermitra. komponen masyarakat. Tuh tadi Pak Alit bilang tuh teman-temannya Pak Robert tuh banyak juga yang bikin ormas tapi harus satu kampung semua. Ya. Saya setuju. Nah, Iya, mikrofonnya lebih baik Pak, jangan janganlah lupa. bentuk ormas kami. Nah, ormas ke daerah. Apa yang disampaikan oleh Pak Putu, saya kira di Jakarta ini ya bisa dibentuk pemuda ya seperti di Bali ini. Di sini misalnya pemuda Betawi atau Iya. karena ini kita terdiri dari berbagai suku Iya. dewasa ya bisa dibentuk pemuda Nusantara. Ya, Nah, jangan sebagai kena hanya contoh satu bagaimana kampung, untuk- satu suku aja gitu Iya, kan. iya. Gabung aja gitu. Ya digabung aja. Tujuannya kan baik untuk Iya, benar. kenyamanan. Jadi bangsa mungkin ini. kalau pecalang di Bali itu memang beda karena satu sisi kan pecalang itu kan mengamankan kegiatan keagamaan dan Iya. juga menjaga pura-pura selama Iya. ini. Jadi menurut saya kalau di Bali ya cukup para pecalang itu Iya, iya. enggak, tapi tidak tertutup kemungkinan juga organisasi masyarakat. Saya juga punya namanya Solidaritas Merah Putih. Merah putih. Solmed. Tapi kami punya visi misi yang jelas. Pertama, memupuk persaudaraan antar anak-anak bangsa, terus melakukan kepedulian dan kerja nyata buat rakyat, merawat Pancasila dan menjaga NKRI. Jadi benar-benar kami itu umpamanya masyarakat yang kena stroke,
nggak punya kursi roda, nggak bisa beli, kami berikan bantuan. Terus ada juga adik-adik yang SMA, kuliah, dia nggak punya apa, kita berikan beasiswa kerjasama dengan beberapa kampus. Itu bentuknya ormas ya? Iya, karena harus terdaftar sebagai ormas. Iya. Bang. Ini ormas yang benar kata Jenderal Susno tadi. Oh ya kan? iya, karena Yang kita lain itu masuk angin kayaknya. punya visi misi yang jelas untuk bangsa kita, untuk anak cucu kita. Uangnya dari mana itu, Bang? Kebetulan uangnya dari saya, terus kami punya teman-teman yang pengurus dan juga bantuan dari teman-teman yang donatur yang melihat bahwa kita sungguh-sungguh berbuat untuk rakyat. Anda punya banyak donatur itu injek kaki nggak atau pakai parang nggak di Kami leher? nggak pernah minta-minta dan juga tidak pernah membuat proposal. Nggak perlu mengajukan 5 triliun. Nggak perlu, tapi karena mereka melihat kita beri bantuan kayak COVID kemarin, kita bikin vaksinasi, terus kita punya, terus ada teman pengusaha bilang, bro, lu kayaknya perlu ambulan deh. Ya udah gue bantu, dikasih. Jadi kami nggak pernah minta-minta juga dan nggak pernah memeras. Ya, jadi saya hanya menyambung tadi Pak senior kita Pak Susno bahwa memang itu semua perut. Tapi kalau kita melihat bahwa kan kita juga tidak bisa memberantas mafia atau preman ini saat ini kita nunggu sampai perutnya kenyang semua. Nah, kita melihat begini senior. Jadi contohnya pemberantasan triad di Jepang. Atau di Amerika itu di Kolombia itu ada Escobar. Ya kan? Terus yang di Amerika itu toko mafianya itu, nah, itu kan kalau negara benar-benar mau sama seperti di Hong Kong, itu beres kok, bersih kok. Yang penting supremasi hukum paling atas dan benar-benar negara punya niat untuk menegakkan keadilan. Idealnya begitu, supremasi hukum, bukan supremasi mafia. Iya, benar. Masih. Benar. Supremasi mafia sekarang. Ini saya mengutip statementnya Jenderal Susno. Kapan itu Pak Susno supremasi hukum itu betul-betul jadi panglima? Saya sangat sependapat ya. Berantas preman itu caranya apa? Nomor 1 hukum. Sekaligus dengan negara hadir untuk memenuhi mengapa akar masalah terjadinya preman. Nah, kalau masalah hukum saja sudah kita tidak percaya seperti sekarang ya. Ketidakadilan, kemudian pelaku-pelaku daripada ketidakadilan ini adalah aparat penegak hukum yang merupakan benteng terakhir daripada penegakan hukum di Indonesia. Oknum Pak katanya. Iyalah, kalau oknum kalau 1-2 orang katanya tadi kan, kita sepakat kan. Oknum. Bayangkan kalau 1.000 miliar itu 1 triliun kan. Satu perkara dia ngambil 1 miliar. Berarti 1.000 perkara. Iya, lumayan. Berarti 1.000 putusan itu tadi sudah tidak benar. Yang memutuskan ada berapa orang? Yang memutuskan ada berapa orang? Iya. Jumlah yang memutus di aparat itu ada berapa? Puluhan ribu perkara. Nah, berarti itulah gambaran hukum negara kita. Mau bantah saya? Nanti ada di WA itu pasti, oh Pak Susno nggak gitu, masih ada yang bagus. Sekarang juga di YouTube udah banyak sih. Masih ada yang bagus. Oh Pak Susno, oh Pak Don, persoalannya bukan hanya perut, bukan hanya mutlak perut saja, penegakan hukum. Penegakan hukum, kemudian nyambung ke masalah perut, gitu. Bukan perut usus buntu. Tapi kan tetap harus dimulai. Harus dimulai dari hukum. Nah, kalau aparat penegak hukumnya udah seperti ini, ya saya nggak bisa dijawab lagi. Gimana cara ngatasinya? Ya minimal saya berharap lah sama Pak Robert dan teman-teman advokat itu apa langkah konkretnya yang kemudian sekarang harus dilakukan itu fokusnya kemana dulu, Pak Robert? Kita beraudiensi dengan Kapolri melalui Kabaris-Krim Polri, terus kemudian ke Komisi 3 DPR untuk menyuarakan perlu hukum menjadi panglima di negara ke Mahkamah Agung tidak? Itu kan mafia, hukum menjadi panglima. Dia lagi fokus ke preman. Itu. Nah, karena itu kita melihat kalau misalnya bahwa dalam audiensi kita di beberapa tempat di Kapolri dan kemudian di Komisi 3, kalau tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan, tidak ada seruan dari Kapolri untuk memanggil lembaga-lembaga, misalnya Kapolri, DPR misalnya memanggil Kapolri, kalau tidak ada penyelesaian dalam urusan ini, kita nanti akan menemui Presiden.
Dan kita akan membicarakan itu. Saya pikir Karena Anda negara kemudian terlihat tidak hadir dalam bicara ini. Saya pikir Anda ketika tidak ada follow up dari aparat, kemudian Anda turun ke jalan ngumpulin sama preman-preman begitu. Nggak begitu juga kan? Iya, tidak seperti itulah. Ya. Kita pasti menyuarakan Oke. penegakan Saya mau hukum yang tahu penting. Pak Robert, Anda optimistiskah melalui jalur hukum sementara yang Anda hadapi ini, ya kan, seperti kata beliau berdua itu, levelnya itu bukan cuma preman tapi juga sudah mafia dan itu berada dalam sebuah lembaga termasuk lembaga peradilan. Sesungguhnya saya tidak pesimis. Saya sepakat dengan apa yang Pak Susno tadi, karena apa yang telah disampaikan ini berulang kali kami menyampaikan apa ke kepolisian, belum ada perubahan, kejaksaan. Tidak ada perubahan. Berarti? Tidak ada perubahan yang signifikan. Karena itu memang gerakan yang dilakukan oleh teman-teman ini, oleh advokat penegak hukum anti premasi, harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Jadi karena memang kelihatan negara tidak hadir dalam permasalahan ini. Ya, jadi saya setuju, memang negara harus menyikapi apa yang diinginkan. Anda kan katanya kalau tidak ada tindakan tidak didengar akan menghadap presiden. Ya. Presiden sudah memerintahkan Menko, ya kan, untuk membentuk Satgas anti premanisme. Lah, sebenarnya dari mana memulainya sih, Bang? Kalau Anda lihat ini benang kusut yang sudah terlanjur karut-marut gitu kan, tetap harus dimulai gitu loh. Ya, jadi intinya bahwa pembentukan Satgas itu adalah kemauan yang baik dari presiden. Harus ya kan? kita apresiasi. Harus kita dukung. Harus kita dukung. Hanya saja di situ benar-benar harus hukum ditegakkan. Kalau umpama hanya nangkap-nangkap gitu, habis itu besok juga dibebaskan, harus ada proses hukum yang jelas. Ini mau dibina atau benar-benar melanggar pidana masuk penjara atau apa gitu loh. Ada punishment. Terus yang kedua, yang hotline itu biar masyarakat juga bisa menelpon apabila ada kejadian, merekam. Terus yang paling intinya, semuanya ini harus dibersihkan, gitu loh. Apanya tuh? Ya instansi kita semua. Dari oknum-oknum. Dari oknum-oknum dan mafia itu. Ya tutup dong instansinya. Ya memang ini susah. Tapi kita melihat Hong Kong ya. Kita melihat Hong Kong kan sampai menutup kepolisian waktu itu ya. Ya itu karena memang kan ulang semua. Politisi juga bermain kan. Kita nggak usah munafik. Mungkin kita semua ada yang juga berasal dari preman atau pernah menggunakan jasa preman, ya kita nggak usah munafik juga. Tapi intinya bahwa saat ini kita mencoba untuk benar-benar ayo sama-sama kita berantas ini karena sudah darurat sekali. Sama seperti halnya korupsi. Gitu loh. Kita juga nggak bisa biarkan tadi Pak Susno bilang atau teman-teman perut. Memang benar. Itu benar sekali, tapi kan kalau kita menunggu sampai sejahtera ini berapa tahun lagi gitu loh. Sedangkan kita ini udah kronis dan benar-benar darurat. Makanya saya tadi mengatakan bahwa kita lihat bagaimana Jepang itu bisa memberantas triad, ya kan? Terus Amerika bisa memberantas Al Capone atau Kolombia kemarin dibantu oleh DIA-nya Amerika memberantas si Escobar. Ya kan, di Hong Kong juga gitu. Hong Kong sekarang ya kalau mau dilihat udah nggak ada gitu loh. Jadi Pak Don, sependapat sekali dengan beliau ini berdua. Kuncinya itu semua ada di penegakan hukum. Ya. Masalah perut ada di penegakan hukum. Masalah kesejahteraan ada di penegakan hukum. Apalagi masalah keadilan. Mengapa penegakan hukum? Tidak dipungkiri negara Indonesia ini super kaya. Iya. Super makmur. Apa yang nggak ada di negara lain ada di Indonesia. Singapura tidak seperti kekayaan Indonesia, tapi kekayaan Singapura bisa menjadi investor terbesar di Indonesia. Kenapa? Karena penegakan hukumnya baik. Tapi penegakan hukum kita, lihat saja berkali-kali. Bukan saya tidak senang kepada lembaga peradilan ya, bukan saya karena melindungi lembaga kepolisian baik, tidak. Tapi faktanya pengadilan kita kayak gitu. Kemarin ketua pengadilan Jakarta Selatan ketangkap. Kebetulan katanya tesis dokternya tentang korupsi. Lah, kalau lembaga pengadilannya kayak gini, gimana kita mau kekayaan negara mau kita lindungi? Ngelindungi kekayaan negara itu bukan dengan selimut yang tebal atau dengan terpal atau dengan baja. Dilindungi dengan hukum. Hasil daripada kekayaan negara kita dilindungi dengan hukum. Tapi kalau aparatnya korupsi sampai
1.000 triliun, Iya. nanti dihukumnya hanya berapa? Sekian tahun. Sekian tahun. Ya. Kan dia sudah belajar sampai bikin tesis kan, jadi sudah ahli, disertasinya udah. Kayaknya koruptor di Indonesia atau preman ditangkap mafia, habis itu mereka happy loh, selfie. Iya. Kan Masuk gitu berita fotonya. senyum-senyum ya. Iya. Tapi kita juga harus dengar ya apa kata masyarakat tentang apa yang kita diskusikan malam ini. Kita coba simak dulu pendapat masyarakat berikut ini. Sih bagus ya untuk ada penindakan lanjut ya. Cuman kan karena kan belakangan ini ormas dikaitkan dengan hal yang negatif ya. Jadi untuk saat ini kalau untuk ada tindak lanjut dari pemerintah itu bagus, biar lebih tertib aja sih. Dan yang kedua Mas, revisi undang-undang ormas ini kan akan lebih diawasi nih Mas oleh DPR, oleh pejabat lembaga lainnya. Tanggapannya gimana Mas? Ya tanggapannya biar lebih diperketat aja sih pasal-pasal atau undang-undangnya dari pemerintah gitu. Biar ormasnya juga lebih tertib dan lebih nggak ngambil tindakan sendiri lah. Memang nggak ada masyarakat yang mendukung premanisme, pasti merugikan. Saya mau tanya ke Pak Alit lagi. Pak Alit, kan Bali ini kan pulau dewata yang kemudian dikenal sebagai daerah tujuan wisata dunia internasional. Kalau kita bicara tentang ormas-ormas yang mengganggu, ada nggak sih dampak langsung yang kemudian menurunkan kunjungan wisata di Bali? Atau kalau kita berkaca ke wilayah Anda di Kuta sendiri seperti apa, Pak Alit? Ya, jelas ya kalau bicara di wilayah Kuta, yang namanya kalau premanisme itu merajalela tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisata. Bukan hanya kunjungan wisata, dan masyarakat pun juga akan merasa mencekam, merasa terganggu dengan keberadaan premanisme itu gitu. Ya syukurlah preman ya pada saat ini sudah tidak ada yang sampai melakukan gerakan-gerakan yang sesadis apa yang disampaikan tadi, yaitu pemalakan yang keras-keras tersebut gitu. Tetapi kami tetap waspada, makanya kami ingin mengedepankan yang namanya garda terdepan desa adat itu dengan pecalangnya itu. Dan berkolaborasi dengan Polri. Kita antisipasi, kita harus tumpas. Tapi kita tidak mengatakan bahwasannya Kuta, Bali itu bersih dari preman, tidak. Preman itu masih ada. Mungkin seperti apa yang disampaikan tadi karena tuntutan perut itu. Karena tidak sejahtera mereka kan itu sehingga membuat keterpaksaan. Keterpaksaan melakukan suatu tindakan-tindakan pemerasan, pemalakan kan itu. Nah, tentunya kami ya sangat berharap dengan keberadaan ini kalau bisa lah ya yang namanya preman harus dituntaskan, harus dibersihkan. Jangan sampai ada. Termasuk ormas-ormas, kalau memang ormas-ormas itu melanggar daripada perundang-undangan yang ada, kan undang-undang ada. Negara kita negara hukum. Pak Alit, ini kan sudah ada Satgas anti premanisme. Kalau di Bali sendiri Anda sudah melihat nggak Satgas ini bekerja kemudian membersihkan oknum-oknum preman dalam ormas yang ada? Ya saat ini belum sih kami melihat suatu gerakan yang nyata atau yang keras yang dilakukan oleh Satgas ini, dan bahkan kami kaget ini, oh ya ada Satgas anti preman ya, ini baru tahu juga. Nggak pernah ada sosialisasi sebelumnya. Nah kebetulan kami kurang dapat sosialisasi itu. Atau Anda merasa tidak perlu satgas-satgasan, cukup ada pecalang dan masyarakat sudah oke Bali ya? Enggak juga, tapi Satgas itu penting. Ya satuan tugas untuk pemberantasan preman ini kan penting sekali. Sama dengan untuk pemberantasan yang namanya teroris kan itu penting gitu. Tentunya kita ingin sosialisasi. Ayo kita bersama-sama. Ya karena yang bagaimanapun yang namanya rumah yang lebih tahu keadaan rumah, situasi rumah ya tuan rumahnya itu sendiri. Ya kami diajak untuk itu. Gitu. Kami siap untuk, apalagi ini tanah kelahiran kami. Tanah kelahiran kami apapun alasannya harus makanya dijaga kami, ya. Bali. Kami sampai di darah penghabisan, kalau orang Bali bilang sampai puputan, Pak. Sampai puputan. Kita akan lawan. Tapi banyak juga preman yang berpikir begitu. Ini sampai titik darah penghabisan, saya harus mati-matian, ya kan? Jadi kalau preman atau mafia ini tidak mungkin bisa mengalahkan negara. Ya makanya saya juga optimis itu. Kenapa? Tadi Bang Komang Alit mengatakan bahwa waktu masalah teroris ada satgasnya. Betul. Dan kita lihat hari ini, saya angkat topi kepada bapak-bapak di
Densus 88 dan juga Bareskrim, pokoknya bapak-bapak BNPT dan sebagainya. Paling tidak teroris udah kelihatan, hampir kita lihat Ya, ada nggak ada paling ruang gerak. sel-selnya ya. sel-selnya. Makanya ini kenapa nggak bisa untuk mafia dan juga untuk preman, kenapa kita nggak bisa? Karena dipelihara. Itu Pak Susno kayaknya. Sebentar Pak Susno. Saya mau tanya dulu dari advokat. Iya kan? Dipelihara kan? Pasti iya. kan kalau dipelihara itu kan ada yang mendapatkan manfaat atau saling mendapatkan manfaat. Contoh konkret misalnya, kalau advokat mau istilahnya gini lah ya, Anda juga pasti tahu lah ya. Urusan yang kotor-kotor serahkan aja kerjasama dengan oknum preman gitu. Kayak misalnya kalau mau debt collector kan, itu disubkan gitu kan, misalnya gitu. Ya, tapi sorry, Iya kan? aku potong. Kalau debt collector itu sebenarnya ada undang-undang yang membolehkan, ada prasyarat, persetujuan OJK dan sebagainya. Iya. Yang penting, ya kan, collection itu kan hampir semua perusahaan ada. Betul. Yang penting dia jangan mengintimidasi, pokoknya jangan sampai ada tindakan pidana aja. Iya sama Bang, ADART-nya Ormas juga kan semuanya bagus, tapi nyatanya di lapangan, coba gimana itu Pak Ya, Robert? jadi kita melihat memang banyak pejabat itu menyuarakan penegakan hukum ini harus perlu dilakukan segera. Setelah kita melihat situasi semacam ini, kita seperti bahwa dipelihara gitulah. Nggak ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Kita memang sering menyuarakan itu. Bahkan juga melalui pengadilan, melalui gugatan, melalui laporan kepolisian terhadap perkara pidana. Tapi rupanya juga banyak yang tidak jalan gitulah. Mungkin kurang ininya. Dan kelihatan juga, saya melihat di kepolisian itu ada orang-orang tertentu yang dipelihara untuk membuat masalah. Tapi nilai atau budget ya yang itu besar sekali. Nilai tanah, misalnya tanah. Tanah ada pihak-pihak tertentu melakukan mafia. Ya. Ada tarifnya. Dia ada ini tarifnya ini gitu. Jadi kalau dia kasus tanah itu ada kalau mau menyelesaikan kasus tanah ada tarifnya sendiri. Gitu. Ada ini gitulah. Dia merampas misalnya hak orang. Itu di mana di kepolisian? Itu juga bisa di Polda. Orang-orang oknum-oknum tertentu nggak yang apa-apa, punya. lihat aja ke arah Pak Susno. Pak Susno Oknum-oknum mah nggak galak gitu. Oh iya, oknum-oknum tertentu. Yang juga seperti itu biar di Polda, di Mabes. Ada. Sampai sekarang masih ada kayak begitu. Ya. Jadi maksudnya saya potong sedikit, memang kita benar-benar aparat kita, instansi kita di semua lini harus bersih, termasuk politisi. Jangan juga besok mau cari suara kasih uang gitu loh. Nah, ini kan dan kita dari rekrutmen umpamanya mau masuk jadi aparat ataupun di ASN semuanya harus pakai duit. Berarti kan besok harus mencari kembali. Iya. Itu loh. Karena sudah keluar di depan, jadi harus balik modal. Iya. Jadi Pak Don dan para pemirsa sekalian, ini bagus sekali ya. Yang kita diskusikan masalah preman, tapi ternyata ini berkembang. Ada preman yang besar sekali gitu, yang namanya mafia tadi. Kemudian gimana ngatasinya? Akar masalahnya apa? Selain masalah kita katakan perut dan sebagainya. Kan mafia nggak lapar Pak Susno, mereka udah kenyang. Itu keserakahan. Serakah. Nah berarti di mana masalah pokoknya? Ketidakadilan dalam penegakan hukum. Ya. Siapa pelakunya? Aparat penegak hukum. Siapa aparat penegak hukum yang merupakan benteng terakhir yang penyebab jebolnya segala masalah ini? Pengadilan. Percuma Polri menyidik dengan bagus, percuma kejaksaan menuntut dengan bagus, percuma beliau-beliau ini membela hak kliennya di dalam keperdataan, kalau putusan di situ pada tingkat yang mempunyai kekuatan hukum tetap mental bisa dibeli dengan sekian miliar. Bayangkan berapa ribu putusan pengadilan yang tidak adil yang dibeli. Ini saya ini nggak ngomong, ini fakta yang terungkap di pengadilannya Bapak. Benar sekali. Pengadilannya Bapak itu juga termasuk pengadilannya saya, pengadilan Pak Don. Mau kita apakan ini? Sekarang Pak Susno, ini ada Satgas. Dia mau memberantas premanisme. Tapi di dalam Satgas itu oknum mafia banyak. Emang bisa? Ya sementara alhamdulillah ini suatu langkah yang bagus. Tetapi soal hasilnya ya wait and see. Ya pasti lagi akan kembali seperti itu. Nah, mengapa
kembali seperti itu. Saya ini kan bekas orang dalam, Kabarisskrim. Selama saya jadi polisi, mulai dari saya pangkat Letnan 2 dulu ya, Ibda sekarang sampai sekarang, sering sekali operasi preman ini, sering sekali operasi pekat namanya, penyakit masyarakat masuk di situ, sering rapat sampai bosan. Kalau setiap operasi ada tanda jasanya, mungkin udah sampai ke sini tanda jasanya. Persoalannya selesai nggak masalah preman? Ya bukan saya. Jadi sebentar, saya tambahkan. Bang Sylvester, saya kasih kesempatan setelah break ya. Oke, kita rehat dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita. Sebelum janji saya Bang Sylvester, kita dengar dulu apa kata masyarakat berikut ini sama-sama. Kalau untuk penindakan ormas-ormas ini saya setuju ya. Karena untuk mentertibkan. Terkadang itu mereka mengatasnamakan ormas, jadi lebih ke premanisme, mohon maaf. Gitu ya. Jadi malak atau apa, kadang-kadang parkir mengatasnamakan ormas gitu ya, kalau nggak bayar ya kan dia marah gitu. Walaupun 2.000 juga kita kalau lagi nggak ada ya kan nggak ada, beli esnya 3.000, bayar parkirnya 2.000 ya gitu. Oke, silakan Bang Sylvester. Saya mungkin tambahkan selain yang tadi, mungkin yang saya bilang tadi, kita harus segera, ini Satgas sudah terbentuk, kita tetap jalan, tidak usah menunggu. Terus yang masalah hotline, terus penegakan hukum dan keadilan. Terus saya tambahkan juga sebenarnya ini inline dengan Undang-Undang Perampasan Aset, khusus yang dan uang kartal. Nah, nanti mungkin Pak Susno juga mungkin bisa kasih kita tambahan bahwa ini penting sekali karena kalau setelah undang-undang ini resmi, ya kan, pihak aparat bisa merampas atau mengambil barang bukti uang yang umpamanya dari mafia atau dari preman atau dari korupsi ini tanpa menunggu putusan pengadilan dan sebagainya. Begitu ya Pak Susno, gimana? Ya, saya sependapat ya Pak Don. Kalau perampasan aset sama undang-undang tentang uang kartal yang tidak boleh beredar dalam batas tertentu, ini akan mengurangi terjadinya kegiatan bapaknya preman, mafia. Transaksi Iya, mafia. Transaksi miliaran bahkan triliun dalam jasa Suap. mengambil kekayaan negara itu kan tidak melalui transaksi elektronik atau melalui pencairan cek, tetapi melalui dibawa buntelannya sekarung gitu kan. Kalau pecahan uang Singapura itu apa? 100.000 dolar yang tertinggi. Dolar Singapura. Iya, itu sekarung itu bisa ratusan miliar itu. Nah kalau itu tidak boleh lagi transaksi seperti itu, ya ada yang nangis gitu. Yang nangis mbahnya preman, mafia. Kemudian perampasan aset juga gitu. Kalau perampasan aset itu diizinkan sebelum ada putusan pengadilan dan sebagainya, maka seperti kasus Pertamina Pertaniaga yang hampir 1.000 triliun, itu saya yakin yang bisa kerampas nanti nggak sampai 100 triliun mungkin, nggak sampai saya kira. Kemana? Ya mungkin ada, tapi dilindungi mungkin atas nama istri, atas nama orang lain, orang ketiga. Tapi kalau begitu ada bau-baunya aliran itu ya rampas saja. Kan katanya gampang Pak, tinggal mengikut aliran duit kemana aja kan? Ya, untuk follow the money kan agak susah ya karena transaksinya transaksi elektronik. Tidak elektronik lagi. Mereka lebih pintar ya kan. Maling ini selalu satu langkah di depan daripada aparat akalnya. Tapi mestinya aparat tidak kalah akal. Jadi mari kita dorong undang-undang perampasan aset dan undang-undang transaksi dengan menggunakan uang cash itu dikurangi. Tapi Anda masih yakin dan percaya junior-junior Anda, Jenderal, yang sekarang masih pakai seragam akan mampu menegakkan hukum? Asal kita secara moral mendorongnya, karena mereka kan semuanya pada umumnya well educated ya. Mereka berpendidikan bagus, berpengalaman bagus, tapi mungkin mirrornya tidak bagus. Apa mirrornya? Kacamatanya. Kacamatanya ini kan junior ini akan mengikuti perilaku senior. Kacamatanya apa? Lo itu di lembaga itu sekian triliun. Di lembaga sekian triliun.
Nah, ini artinya apakah harus kita dulukan memberantas yang itu, yang ini sependapat dengan beliau, simultan, serentak gitu. Pemberantasan preman yang recehan, ya. Kemudian yang lebih utama pemberantasan mafia yang langsung, yang mafia itu artinya koruptor-koruptor besar yang grogoti aset negara, yang itu hak kita bersama. Makanya gaji Bapak tidak bisa dinaikkan karena negara nggak sejahtera. Termasuk pensiun saya nggak bisa naik. Kalau Pak Susno kebunnya udah gede gitu kan aman. Anda masih percaya nggak sama aparat kita sekarang, lembaga peradilan kita? Termasuk di dalamnya. Sebetulnya begini ya, secara hukum kan aturan itu udah ada semua. Sekarang tinggal kemauan daripada aparat penegak hukum itu. Apakah ada kemauan itu? Saya tidak mau lihat ada perkembangan untuk menuju ke itu. Iya, pertanyaan saya sederhana. Sekarang ini masih percaya apa tidak? Tidak percaya. Tidak percaya. Kalau Anda tidak percaya, apa upaya yang bisa dilakukan oleh teman-teman advokat ini? Biar itu yang penting, karena ini adalah aparat penegak hukum ya di semua level kekuasaan ya, di lembaga peradilan, di kepolisian, di kejaksaan, di KPK itu sendiri. Saya mau mengharapkan supaya perlu ada pemilihan pemimpin yang baru. Pemimpin apa ini? Artinya pejabat-pejabat yang baru ke depan itu Jaksa Agung itu dipimpin Ketua Mahkamah Agung, Kapolri juga. Iya semuanya. Itulah semuanya. Jadi harus diproses. Betul-betul moralitas itu menjadi syarat utama. Selain intelektualitas dan keberanian untuk menindas penegakan hukum, untuk menindas untuk penegakan hukum dan menindas para Pak Robert, yang melihat moral itu gimana caranya? Sama yang ngetes moral gimana ya? Yang ngetes moral itu siapa gitu? Iya. Indikatornya apa itu, harus jelas itu. Ya, orang kita harus melihat dalam perjalanan hidupnya, dalam realitas hidupnya rekam jejaknya dia, itu bisa dilihat dari situ. Itu bisa dinilai dari situ. Gitu Atau mungkin perlu suara netizen ya. Misalnya Bapak itu ditunjuk jadi pimpinan ini. Netizen bersuara, saya dulu pernah ngasih duit sama Bapak itu. Iya. Tapi nggak boleh fitnah. Iya. Kan? Kalau cuma buat gaduh berisik aja ya nggak benar. Beliau kan sering katakan hotline kan. Tapi kadang-kadang nomor yang diberikan hotline itu tidak ada jawaban gitu. Selain apa yang diusulkan tadi undang-undang perampasan aset, saya perlu juga undang-undang pembuktian terbalik itu juga perlu dilakukan, saya kira. Saya kira itu seorang pejabat itu bisa dilaporkan oleh misalnya pembantu rumah tangganya, dia bisa lihat. Dia bisa lihat kok ini mungkin dia baru pejabat 2 tahun tiba-tiba. Pak Robert katanya mau ketemu presiden ya. Jadi nanti saya titip aja Bapak biar presiden ini mengawasi terus, tidak lupa. Jadi Bapak nanti bilang, Pak, kata Sylvester, Bapak itu kita angkat menjadi Panglima Jihad melawan korupsi, mafia dan premanisme. Itu Pak. Berat. Oke, sebentar. Saya harus akhiri, tapi saya kembali ke Bali dulu ya. Pak Alit, kita mau belajar dari Anda, teman-teman pecalang dan juga warga Bali agar bisa diadopsi masyarakat lain di seluruh Indonesia tentang pentingnya masyarakat guyup. Di sana ada pecalang juga. Agar ormas-ormas yang kemudian menjalankan aksi premanisme itu bisa kita berantas. Apa yang bisa Anda sampaikan buat warga di tempat lain, Pak? Ya, yang jelas kita tidak memberikan ruang ya kepada premanisme di rumah kita, di tempat kita, di daerah kita. Ya, salah satu contoh ya, kebetulan saya sebagai ketua adat di daerah wisata di Kuta. Kebetulan kami menghimbau kepada seluruh pengusaha yang ada di Kuta itu, ya, apabila melakukan rekrutmen, ya, penerimaan daripada tenaga kerja, kalau ada yang masuk membawa nama bendera, ormas, itu kita himbau untuk ditolak. Kalau mereka memang ingin kerja di tempat usaha-usaha yang ada itu dengan ya kemampuan dan keahlian yang mereka miliki, itu silahkan. Ya, itu silahkan. Tapi kalau bawa nama bendera, kami menolak keras. Dan bahkan kami memberikan sanksi kepada ya pengusaha yang ada di sampai menerima ormas-ormas semacam demikian itu, risiko tanggung sendiri gitu. Nanti kalau ada sesuatu kejadian itu ada istilahnya ada tiga denda. Denda ya.
istilahnya. Itu di hukum adat kita ada tridanda, yaitu jiwa danda, arta danda, pengaskara danda. Kalau jiwa danda ya artinya jiwanya itu kita berikan hukuman sosial. Artinya mereka tidak bisa menikmati fasilitas yang kita miliki. Yaitu kalau arta danda yaitu ada kena sanksi ya berupa uang, dan pengaskara danda ini yang berat, dia harus melakukan cara pembersihan. Pembersihan terhadap kita di desa kita. Itu. Baik, terima kasih Pak Lid. Saya harus tutup tapi 10 detik masing-masing ya. Pak Robert, 10 detik ya. Anda optimistis bisa penegakan hukum ini pemberantas premanisme. Silakan. Singkat. Penegakan hukum premanisme harus dilakukan seakar-akarnya. Ya, harus yakin ya. Walaupun tidak yakin jawabannya, Bang. Ya, saya yakin dan optimis di bawah Presiden Prabowo kita bisa mengatasi ini karena beliau sungguh-sungguh dan mempunyai dan beliau mewakafkan nyawanya untuk kebaikan dan untuk kemajuan Indonesia. Baik, Jenderal. Oke, saya mendukung pemerintah, bagus pemberantasan perman, kuncinya penegakan hukum, kesejahteraan. Mengapa hukum ditegakkan itu penting sekali? Contohnya Bali. Kenapa Bali tertib? Karena hukum di Bali tegak. Minimal hukum adat yang tegak. Ya, baik. Terima kasih Bapak-bapak sekalian sudah berdiskusi bersama kita dalam Merah Putih malam hari ini. Dan mari kita dukung pemirsa upaya pemerintah untuk memberantas aksi premanisme. Dan khususnya bagi aparat kita yang sedang bertugas, kami dukung Anda. Tetapi otokritik juga buat aparat kita. Kalau Anda masih memberikan pelayanan sambil meminta-minta kepada warga, apa bedanya Anda dengan para preman? Cuma beda seragam saja. Saya Doni De Kaiser. Sampai jumpa. Merdeka!